Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Anak-anak sekalian, kelas 7 pada pagi hari ini bertemu kembali dengan Mr. Mustafa. Untuk pagi hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Kita akan belajar kembali pendidikan agama Islam. Kemarin kalian sudah mengerjakan penilaian tengah semester. Alhamdulillah untuk nilainya bagus-bagus semua. Tetapi dengan nilai yang bagus itu Mister harap bukan hanya nilai dari kalian mengerjakan PTS-nya saja, tetapi tolong juga diamalkan untuk setiap harinya. Agar apa? Agar ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu yang bermanfaat ya. Oke, untuk pagi hari ini kita akan belajar salah satu daripada rukun Islam. Rukun Islam yang kedua yaitu adalah ibadah yang langsung diterima oleh Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu wa taala pada sebuah peristiwa yang bernama Isra wal Mi'raj, yaitu adalah ibadah sholat. Ibadah sholat ini adalah ibadah yang beda dengan ibadah yang lain, karena ibadah sholat ini adalah ibadah mahdhah, ibadah yang dikatakan langsung, yang mana berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan di sini sholat adalah imaduddin, tiangnya agama, atau termasuk dari pondasi kita melaksanakan amalan ibadah setiap hari. Dalam hadis juga dikatakan awwalu ma yuhasabu yaumil qiyamati as-shalatu. Amalan yang pertama kali akan dihisab, amalan yang pertama kali akan ditanyakan ketika di alam kubur maupun di akhirat adalah sholat kita semua. Bukan ditanya bagaimana pekerjaanmu, bukan ditanya seberapa besar rumahmu, bukan ditanya kamu sekarang menjadi apa, tetapi yang ditanya atau yang diperhitungkan adalah sholat kita masing-masing. Masihkah kalian melupakan, melalaikan sholat? Mister harap jangan sampai, karena kalian sudah SMP. Nah, kemudian dalam sholat pun ada dua cara melaksanakan sholat. Ada sholat berjamaah dan ada sholat munfarid atau sholat sendirian. Menurut kalian antara berjamaah dan sholat sendiri mana yang lebih utama? Ya, benar sekali, adalah sholat berjamaah. Sholat berjamaah ini adalah termasuk sholat yang mana afdol. Karena apa? Karena sholat berjamaah itu derajatnya atau Allah memberikan pahala 27 kali lipat daripada sholat sendirian. Nah, sholat berjamaah itu sholat yang mana apa? Sholat yang dilakukan lebih daripada satu orang. Masa iya yang namanya sholat berjamaah kok satu orang? Ya nggak bisa. Sholat berjamaah sekurang-kurangnya 2 orang. Kalian lihat buku paketnya halaman 54, sekurang-kurangnya adalah 2 orang, yaitu imam dan makmum. Seorang yang berada di depan disebut imam, seorang yang berada di belakang disebut makmum. Imam dalam sholat berjamaah hanya 1, tidak bisa ya imam 2. Jadi imam ganda itu nggak bisa ya. Kemudian makmum boleh lebih daripada 1, bahkan sampai berjuta, beribu boleh ya kalau makmum. Nah, di sini dikatakan hukum mengerjakan sholat fardu secara berjamaah adalah sunnah muakkad. Sunnah itu artinya dikerjakan mendapat pahala, muakkad artinya dikuatkan atau hampir-hampir wajibnya, seperti itu. Dalam Al-Quran dikatakan surah An-Nisa ayat 102, wa idza kunta fihim fa'aqamta lahumus sholata faltakum ta'ifatum minhum ma'aka wa ya'khudhu aslihatahum. Dan apabila engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka sahabatmu, lalu engkau hendak melaksanakan sholat bersama-sama mereka, maka hendaknya segolongan dari mereka berdiri sholat dan
membawa senjata, mereka bersertamu, ya seperti itu ya. Quran surah An-Nisa ayat 102. Bagi orang yang menjalankan sholat fardu secara berjamaah, maka akan dilipat gandakan pahalanya, yaitu sampai 27 kali lipat. Dalam hadis dikatakan an Ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholatul jamaati tafdulu ala sholatil fardhi bi sab'i wa isrina darajatan, rawahu Bukhari wa Muslim. Artinya dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, kebaikan sholat berjamaah itu melebihi sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Selain sholat fardu, sholat-sholat dapat dilakukan secara berjamaah antara lain sholat apa? Sholat Jum'ah, sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat Taraweh, sholat witir di bulan Ramadan, sholat istisqa, minta hujan, sholat jenazah, sholat gerhana, baik gerhana bulan, gerhana matahari, ya itu semua bisa dilaksanakan dengan cara berjamaah, ya seperti itu ya. Jadi kita sebagai orang yang beriman, kita ingin sesuatu yang istimewa, maka laksanakanlah sholat dengan berjamaah ya. Kalau bisa berjamaah di masjid, kalau tidak bisa di masjid ya jamaah di rumah sama ayah, sama ibu, sekeluarga, sama kakak mungkin. Itu semua adalah termasuk daripada amalan utama. Kita mengerjakan sunnah muakkad. Kalian jaga sholat kalian, karena sholat adalah imaduddin, ya, tiangnya agama. Jangan sampai kita punya rumah tapi pondasinya justru malah kropos. Kalau kita punya rumah pondasinya kropos, kalian bisa bayangkan apa yang akan terjadi. Tidak lama rumah itu akan roboh. Nah, orang yang mengaku Islam dan dia tidak pernah menjalankan sholat, atau sholatnya masih kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak, itu lama-lama yang namanya agamanya akan bisa roboh. Roboh bagaimana Mister? Artinya roboh, dia akan kekurangan daripada pahala dan juga keutamaan, seperti itu ya. Mungkin itu saja untuk materi kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Untuk tugasnya tidak ada. Kalian simak dan praktekkan dalam kehidupan sehari-hari untuk rajin berjamaah sholat 5 waktu. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.